Tidak semua kekuatan para Sentai Ranger bisa digunakan dengan semaunya, karena sebagian darinya ternyata punya keterbatasan khusus dalam penggunaannya, terutama soal waktu. Sekilas memang mirip dengan konsep Ultraman yang hanya bisa bertahan 3 menitan saja. Namun di sini, mereka bahkan ada yang punya batasan waktu yang lebih singkat lagi. Ada beberapa senjata, mecha, dan juga berbagai item lainnya, atau kekuatan yang hanya bisa digunakan dalam kurun waktu tertentu, membuat para pahlawan kita harus benar-benar bijak memanfaatkan waktu yang ada. Karena mungkin ada beberapa detail poin yang akan kami paparkan, maka diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 kekuatan Super Sentai dengan batas waktu versi Tokuvex Indonesia. Kemunculan Burai Dragon Ranger, Kyoru Sentai Zyuranger, Six Ranger official pertama di Super Sentai ini nyatanya memang tidak sebebas 5 anggota Zyuranger lainnya. Semenjak Burai mengkhianati Bandora, ia terjebak dalam sebuah hutan dan bertemu dengan peri bernama Kloto. Dan setelah itu, Burai dibawa ke sebuah ruangan yang membuatnya hidup abadi tanpa adanya waktu dan penuaan. Artinya, ia akan tetap aman jika terus berada di sana. Akan tetapi, Burai bisa meninggalkan ruangan tersebut tapi dengan batas waktu yang sangat terbatas, yakni sekitar 30 jam saja. Semua dilambangkan dengan lilin hijau yang menyala dan akan terus habis jika Dragon Ranger ini meninggalkan ruangan dan pergi ke dunia nyata. Maka dari itu, Burai harus tetap bijak menggunakan waktunya untuk keluar dan bertarung melawan musuh. Namun, karena ia terpaksa terus bertarung membantu Geki dan kawan-kawan, maka kenyataan bahwa hidupnya akan berakhir memang harus terjadi, membuat Ranger hijau ini tidak akan bisa meneruskan hidupnya sebagai pahlawan, dan berakhir dengan kematian yang menyedihkan bagi para fansnya. Radiaka Robo, Gekiso Sentai K-Ranger. Ingat Sentai wannabe yang ada di serial K-Ranger ini? Radieta Van Bell merupakan alien berwujud remaja putri yang memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi White Racer. Ya, karena konsepnya adalah Sentai wannabe, maka White Racer bukanlah Ranger resmi seperti yang lainnya, melainkan hanya sebuah parodi semata. Kostum Rangernya dibuat menyerupai K-Ranger, hanya saja lebih seperti Magical Girl atau Sailor Moon. Ya, namanya juga parodi. Tidak hanya bisa berubah, di kemunculan berikutnya pun, Radieta memiliki sebuah robot yang dinamakan Radiaka Robo, yakni sebuah robot humanoid berwujud kucing yang terbentuk dari mobil terbang miliknya. Meskipun lucu dan menggemaskan, namun robot ini memang cukup kuat untuk melawan musuhnya. Akan tetapi Radiakar hanya bisa bertahan sekitar 60 detik saja. Jadi, Radieta termasuk jarang menggunakan robot tersebut sepanjang kemunculannya di K-Ranger. Namun meskipun terbatas secara waktu, di episode ke-45, Radiakar bisa berubah ke wujud raksasa dengan adegan yang mirip Henshin Sequence dari Ultraman. Mega Silver, Denji Sentai Mega Ranger. Sekali lagi kita bicara soal Six Ranger, dan kali ini merupakan salah satu pelopor konsep modern dalam Super Sentai yang dipakai hingga sekarang. Mega Silver adalah Ranger perak pertama sekaligus Sentai yang pertama kali menggunakan perangkat ponsel sebagai henshin itemnya. Akan tetapi meskipun luar biasa secara penampilan dan juga kekuatannya, tetap saja Ranger Silver ini mempunyai batasan tersendiri, yakni waktu tempurnya. Mengingat bahwa perangkat K-Tizer tersebut hanyalah sebuah prototipe sebelum 5 sistem Mega Ranger diciptakan. Yusaku Hayakawa yang merupakan mantan ilmuwan di iNet sekaligus pengguna Mega Silver hanya punya 2,5 menit setiap kali berubah ke wujud Rangernya tersebut. Maka dari itu, Yusaku harus benar-benar memanfaatkan waktu singkatnya sampai musuhnya berhasil dikalahkan. Sayangnya, kelemahan tersebut kemudian dibaca oleh musuhnya, bahkan nyaris membunuh sang Mega Silver. Beruntung, Yusaku kemudian melakukan sebuah research untuk memperbaiki time limit pada K-Tizer. Sehingga kini, Yusaku bisa berubah ke Mega Silver tanpa batasan waktu seperti sebelumnya. Konsep yang sama kemudian dipakai oleh Zen dalam versi Power Rangers in Space, walaupun dengan penyelesaian problem yang berbeda. Senpujin Harrier, Ninpu Sentai Harikenger. Kembali ke masalah robot atau mecha, di serial Harikenger ternyata punya robot yang tidak bisa terlalu lama dipakai. Bedanya, robot yang dimaksud adalah versi form khusus, bukanlah unitnya secara utuh.
Senpujin Harrier adalah versi langsing dari Senpujin yang merupakan mecha utama bagi trio ninja tersebut. Kemampuannya pun kini lebih ditingkatkan, misalnya kecepatan dan juga kelincahannya yang melebihi versi normalnya. Sayangnya, seperti pada tema episode kali ini, Senpujin Harrier hanya bisa bertahan 60 detik saja sebelum kembali seperti semula. Namun karena kecepatan yang luar biasa, maka Yosuke dan kawan-kawan nampaknya tidak memiliki kesulitan yang berarti selama penggunaan Hurry-up System. Namun salah satu kekuatan terkeren dari Harrier adalah Wheel Crash, di mana ia akan meluncur seperti roket ke udara, lalu secara otomatis membentuk semacam jalur peluncur sebelum ia menggulingkan badannya ke arah musuh. Konsep ini tetap digunakan juga pada versi Amerika, yakni Power Rangers Ninja Storm. Kemunculan engine di dunia manusia, engine Sentai Go-Onger. Dalam kisah Go-Onger, seluruh rangernya berpartner dengan para mecha masing-masing yang disebut sebagai engine. Para engine adalah kendaraan hybrid hewan yang berasal dari dimensi Engine World. Berbeda dengan dunianya sendiri, di dunia manusia, kemunculan para engine sangatlah terbatas, yakni hanya 10 menit saja. Karena itulah, Speedor dan kawan-kawan harus terbagi dalam dua wujud, yakni Engine Cash dan juga Engine Soul. Dalam versi ini, Engine Soul dapat ditautkan pada perangkat henshin mereka dan tetap bisa berkomunikasi satu sama lain. Hanya saja wujudnya yang kini berupa animasi hologram, dan harus tetap di-charge setiap habis digunakan. Namun ketika bertarung melawan monster raksasa, Sosuke dan yang lainnya harus memasukkan Engine Soul ke dalam cache-nya masing-masing, lalu para engine akan berganti ke wujud aslinya yang berukuran raksasa. Oleh sebab itulah, mereka membutuhkan partner manusia sebagai pengemudinya. Hal ini berlaku ke semua engine yang ada dalam serial ini. Namun sayangnya, konsep serupa tidak pernah dipakai dalam versi Power Rangers RPM, yang memang lebih menitik beratkan pada konsep yang jauh lebih realistis dan juga lebih kelam. Ryu Violet, Uchu Sentai Q-Ranger. Sama seperti Mega Silver, Ranger sekaligus mentor dalam serial Q-Ranger ini juga punya problem yang nyaris sama. Sauronpo merupakan alien berwujud naga yang berusia separuh baya, yang sebelumnya memiliki sebuah sistem yang ia rahasiakan, yakni Ryu Violet. Berbeda dengan 9 Q-Ranger sebelumnya, yang berubah menggunakan Q utama yang memilih para rangernya sendiri. Untuk Ryu Violet, sistem tersebut hanyalah sebuah prototipe sebagai metode alternatif dalam bertarung. Jadi, bisa dibilang kalau Ranger ungu yang satu ini berubah menggunakan Q utama buatan yang disebut sebagai skill Q utama. Walaupun perangkat tersebut memang tidak sempurna karena memang belum selesai. Dan pastinya, sistem tersebut memiliki kelemahan, yakni batas waktu setiap kali ia berubah. Tidak dijelaskan berapa jumlah waktu yang diperlukan. Namun yang berbahaya di sini, bahwa setiap kali Sauronpo kehabisan waktu dan kembali ke wujud siviliannya, hal tersebut merupakan proses yang sangat menyakitkan. Untungnya, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan sebuah keajaiban yang membuatnya bisa berubah ke mode sempurna tanpa batas waktu, yakni Ryu Commander. Kira Full Go Arrow, mesin Sentai Kira Major, dan yang terakhir adalah senjata milik Juru dan kawan-kawan. Panah tersebut diciptakan oleh Juru menggunakan batu permata yang berasal dari air mata Mabushina, digabungkan dengan kekuatan dari Kanaima Stone Energia, yang tentu saja memiliki kekuatan yang luar biasa sekaligus sangat berbahaya hingga bisa membakar tubuh penggunanya. Oleh sebab itulah, untuk menghindari efek samping tersebut, Juru atau Kira Meret membatasi waktu penggunaan panah ini hanya selama 100 detik saja atau selama 1 menit lewat 40 detik. Alat tersebut bisa mengubah mereka menjadi Go-Kira Major dengan armor baru yang tentu saja meningkatkan kekuatan mereka. Namun seperti yang kita sebutkan tadi, karena hanya bisa berlangsung 100 detik saja, maka Juru, Tametomo, Sena, Shiguru, dan juga Sayo harus bergantian menggunakan panah tersebut selama waktu yang ditentukan. Alat ini bisa difungsikan sebagai pemanggil Mashin Oradin ataupun Mashin Hakobu, serta melakukan gatai terhadap mecha baru tersebut. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.